Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Beni Fajri dengan NIM 22043003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai sengketa bisnis. Pengertian sengketa bisnis. Sengketa adalah perilaku bertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu pihak. Menurut Maxwell J. Fulton, sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Kesimpulan dari sengketa bisnis adalah sengketa yang timbul di antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Metode penyelesaian sengketa bisnis dan lembaga penyelesaian sengketa bisnis. Dilihat dari sudut pandang pembuat keputusan, ada adjudikatif, konsensual atau kompron, dan kuasi adjudikatif. Dari sudut pandang proses, ada litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian melalui proses litigasi seperti pengadilan umum dan pengadilan niaga. Sedangkan penyelesaian non-litigasi seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Dari sudut pandang proses, litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan menggunakan pendekatan hukum lembaga penyelesaian seperti pengadilan umum dan pengadilan niaga. B. Non-litigasi merupakan pengadilan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Dari sudut pandang pembuat keputusan, adjudikatif mekanisme penyelesaian ditandai di mana kewenangan mengambil keputusan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa para pihak. B. Konsensual atau kompron, cara menyelesaikan sengketa secara kooperatif atau kompromi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. Yang C. Kuasi adjudikatif merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif. Penyelesaian melalui proses litigasi. Pengadilan umum. Pengadilan berwenang memeriksa sengketa bisnis mempunyai karakteristik 1. Proses sangat formal. 2. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditujukan oleh negara. 3. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. 4. Sifat keputusan memaksa dan mengikat. 5. Orientasi kepada fakta dan hukum. 6. Persidangan bersifat terbuka. B. Pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pilot dan menunda kewajiban pembayaran utang dan sengketa haki. Pengadilan niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut. Proses sangat formal. 2. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditujukan oleh negara. 3. Para pihak tidak terlibat pada pembuatan keputusan. 4. Sifat keputusan memaksa dan mengikat. 5. Orientasi pada fakta hukum. 6. Proses persidangan bersifat terbuka. 7. Waktu singkat. Selanjutnya penyelesaian non-litigasi. Yang pertama arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk. Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memberikan definisi arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdana di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 2. Negosiasi. Negosiasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dari pihak-pihak tertentu dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ketiga, mediasi. Mediasi adalah proses pemecah masalah di mana pihak luar yang tidak memihak atau imparsial dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesempatan kontrak yang memuaskan. Berbeda dengan hakim dan arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasa kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Keempat, konsiliasi. Seperti halnya mediasi, konsiliasi juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Biasanya konsiliasi mengacu pada suatu proses mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak pengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak, tetapi
perannya lebih sedikit dalam proses konsiliasi dibandingkan dengan mediator. Seperti juga mediator, tugas dari konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara pihak sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak sendiri. Pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu, tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak ke pihak lain. Mungkin sampai di sini presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.